Bang, kenapa sih tech stack atau framework A itu masih kepake padahal ada tech stack atau framework B yang katanya jauh lebih efisien, jauh lebih cepat, jauh lebih secure, dan overall lebih bagus lah ketimbang si tech stack atau framework A ini. Nah, itu mungkin sebuah pertanyaan atau statement yang sering dilontarkan gitu ya, baik di forum, gue dulu waktu masih ngajar suka ditanyain kayak gitu, bahkan sampai sekarang di channel ini sering ada yang nanya gitu karena gue seringnya pakai TypeScript, bang kenapa sih pakai TypeScript, kenapa nggak pakai ini, katanya lebih bagus, bla 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 gitu. Dan itu pertanyaan yang sangat valid, dan itu yang gue mau bahas untuk video kali ini. Nah, for context mungkin gue akan sharing juga berdasarkan pengalaman gue sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau mungkin nggak sesuai dengan pengalaman lo boleh sharing juga silahkan, dan silahkan dikritik aja nggak apa-apa. Supaya kita sama-sama educated gitu. Abis itu, for context juga, gue baru berkarir di bidang ini sekitar 4,5 tahun lah, 4,5 tahun. Jadi, dan selama gue berkarir 4,5 tahun sebagai engineer, itu gue biasanya kerja di project-project ke startup kecil. Jadi yang bener-bener startup kecil gitu ya, bukan startup kayak Gojek atau Tokopedia. Mereka udah bukan startup, udah well established dan mature lah produknya gitu. Jadi beneran startup, build dari nol, ground up, dan biasanya timnya relatif kecil. Makanya gue memiliki experience nggak hanya dari sisi development technical, tapi juga sampai kayak manajemen, sisi bisnis dan lain-lain. Dan itu menurut gue memberikan insight yang sangat-sangat berharga tentang ya ini pemilihan tech stack dan framework atau planning membuat sistem lah overall gitu. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita bahas. Let's go. Oke, sebelum mulai gue lupa sebut di intro tadi bahwa video ini heavily inspired by videonya Theo Brown. Nanti gue akan cantumin di description. Ketika gue nonton video itu gue ngerasa relate banget, makanya gue coba untuk bahas juga untuk kalian, dan gue akan berikan sudut pandang gue juga. Anyways, kita masuk ke topik pembahasan. Ketika lo mau kerja atau bikin sebuah startup, ya lo harus tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah startup. Dan ini adalah yang pada umumnya ya, nggak selalu tapi pada umumnya startup itu akan lakukan. Yaitu 3 poin ini. Yang pertama, dia akan secara cepat nge-build sebuah produk, sebuah MVP yang bisa dirilis ke market supaya bisa dipakai dengan cepat. Lalu ketika udah dipakai oleh market atau user, dia akan user itu pastinya akan memberikan feedback, dan startup itu akan melakukan development atau adjustment sesuai dengan feedback yang diberikan oleh feedback yang diberikan oleh customer sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan yang poin yang terakhir adalah melakukan pivot jika memang dibutuhkan. Pivot itu pada dasarnya ganti haluan. Jadi kalau misalkan bisnis model yang nggak works, aplikasinya itu ada tidak memecahkan masalah dari customer, ya kita harus melakukan pivot atau pindah haluan gitu. Langsung ganti rencana kayak gitu. Nah, ini yang sekali lagi pada umumnya startup lakukan. Tidak semua seperti ini mungkin. Nah, kalau kita lihat dari 3 poin ini, kita untuk bisa merealisasikan ketiga poin ini dalam sebuah startup, kita butuh dua hal. Yang pertama adalah flexibility, yang kedua adalah agility. Terhadap apa? Terhadap change atau perubahan. Fleksibilitas dan kelincahan terhadap perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih teknikal. Nah, di sini gue bikin sebuah chart development speed terhadap product maturity. Kayak gitu. Dan di sini biasanya, kalau kita ngomongin sebuah startup, biasanya sebuah startup itu berada di zona ini, guys. Nah, di mana produknya itu belum mature atau dia belum tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Produk akhir, hasil akhirnya tuh kayak gimana. Dia masih nerima banyak user, banyak uh, feedback dari user, masih melakukan banyak changes, masih nambah-nambahin fitur. Pada dasarnya produknya itu belum 100% matang. Dia berada di zona sini, zona flexibility and agility. Seiring berjalannya waktu, produknya itu makin mature, dia akan masuk ke zona performance and robustness, di mana dia lebih mementingkan uh, efisiensi atau optimization dari sistem yang dia udah miliki. Development speednya mungkin udah nggak terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat dari chartnya, development speednya udah nggak tinggi, udah nggak melakukan banyak perubahan, tapi lebih ke optimization dari sistem yang mereka udah miliki berdasarkan produk yang udah matang setelah mereka develop mungkin bertahun-tahun kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin teknologinya ya tentunya teknologi itu harus bisa adjust berdasarkan fase startup yang dia berada sekarang gitu. Contohnya gini,
ketika kita mau nge-build sebuah produk, ini kan kita nge-build produk dengan cepat nih, bikin MVP dulu gitu. Kita build produk dengan cepat, terus kita akan melakukan adjustment terhadap produk kita sesuai dengan customer feedback. Otomatis perubahannya itu akan cepat dan banyak. Tentunya kita harus memilih teknologi yang bisa membantu kita melakukan itu gitu. Teknologi yang fleksibel dan agile kayak gitu. Nah, pada umumnya ya biasanya kalau di Indonesia ya mungkin ya kita akan menggunakan teknologi kayak misalkan PHP atau Node.js kayak gitu. Dan ini kita nggak hanya menilai flexibility dan agility dari sisi teknikalnya aja. Oke, kita juga harus menilai dari sisi bisa dikatakan manajerial lah ya. Karena untuk bisa melakukan perubahan, tentunya kita butuh engineers yang banyak gitu atau programmer yang lebih gitu. Nah, seperti yang kita tahu Node.js dan PHP itu cukup populer di kalangan programmer di Indo mungkin ya. Kayak misalkan lo lihat di kuliahan itu banyak menggunakan PHP, di bootcamp itu banyak yang ngajarinnya full stack JavaScript atau Node.js kayak gitu. Otomatis pasokan developer atau supply developernya itu jauh lebih banyak kayak gitu. Makanya gue lebih menilai kayak dua teknologi ini atau teknologi-teknologi ini lebih fit untuk startup dalam fase flexibility atau yang membutuhkan flexibility dan agility gitu. Nanti, sebelum ke situ. Tapi muncul kan tadi pertanyaan kan kayak di intro. Bang, tapi kenapa kita menggunakan Node.js dan PHP padahal kita memiliki framework atau teknologi yang lebih bagus dari, dalam tanda kutip ya, lebih bagus dari itu kayak Rust sama Golang. Secara performance, security lebih bagus gitu, lebih efisien ketimbang Node.js dan PHP. Dan gue bahkan ada datanya yang nge-confirm itu. Kayak ini perbandingan web frameworks. Dan di paling atas itu memang Rust dan Go yang mendominasi, baru nanti PHP dan JavaScript. Itu adalah statement yang nggak salah sebenarnya. Cuma ya kita kembali lagi ke fase company atau tim yang kita kerjakan gitu. Ketika kita masih berada di zona flexibility dan agility, kenapa sih kita lebih memilih Node.js dan PHP? Walaupun mungkin tidak sebagus itu performance-nya ketimbang Rust dan Golang. Nah, kita harus lihat dari sisi ya tadi, managerial atau hiring engineers-nya. Ada banyak nggak kira-kira engineers di Indonesia, khususnya yang mungkin nggak harus senior-senior banget, yang ngerti tentang Rust dan Golang? Gue rasa mungkin belum terlalu banyak, dan kalaupun ada pasti akan jauh lebih mahal gitu. Dan tentunya kalau lebih mahal berarti lebih sedikit yang bisa di-hire. Dan tentunya kalau fase startup masih di fase flexibility dan agility, masih melakukan banyak development, tentunya mereka membutuhkan lebih banyak manpower ketimbang teknologi yang lebih performant atau yang lebih kokoh gitu. Karena tugas mereka di sini ketika masih di zona flexibility dan agility adalah untuk beradaptasi dengan feedback yang diberikan oleh si market atau si user kayak gitu. Nanti sering berjalannya waktu ketika produknya mulai mature, barulah masuk ke zona performant atau robustness, di mana sistemnya mungkin udah matang, udah jadi ini fitur-fitur intinya, tinggal mungkin kita rewrite atau kita migrasikan ke kita optimize-kan menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin lebih performant atau lebih efisien, lebih bagus lah mungkin secara teknikal gitu. Dan sekarang mungkin engineers-nya jumlahnya mungkin nggak perlu terlalu banyak karena development speed-nya itu mungkin udah nggak terlalu tinggi. Dan by the way inilah yang akan membuat engineers banyak kena layoff. Tapi kenyataannya adalah seperti itu teman-teman. Kalau kita ngelihat plus minus dari sebuah teknologi gitu, kita nggak bisa, khususnya kalau kita kerja di company ya, mungkin kita kan kalau programmer ya mungkin lebih ngelihat dari sisi technical aja. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi bisnisnya juga gitu, ya kita nggak hanya bisa ngeliat dari sisi technical doang gitu. Yaitu, kalau teknologi A itu lebih bagus performanya, lebih efisien, pasti harus kita pakai teknologi A. Nggak gitu juga gitu. Kita harus melihat kebutuhan dari tim kita gitu. Kita walaupun sebagai engineers, gue rasa mungkin ini cukup memberikan insight yang lebih. Dan ini gue juga akhirnya ya sadar juga bahwa ternyata nggak semuanya itu tentang hal-hal yang technical dan programming banget gitu. Dan ini juga gue rasakan ketika gue juga disuruh untuk nge-hire programmer yang dimana kita menggunakan teknologi yang nggak terlalu
nggak terlalu familiar gitu, khususnya di Indonesia, yaitu menggunakan apa namanya bahasa Erlang gitu, atau sama waktu itu pernah juga menggunakan Cold Fusion gitu kan, mungkin lu nggak pernah dengar gitu. Nah, problem yang gue hadapi adalah ya ternyata nggak banyak developer yang tahu itu, dan kalaupun mereka tahu harganya mahal banget gitu. Bukannya gue nggak mau nge-hire programmer dengan harganya mahal. Gue mau banget, gue juga mau jadi programmer yang harganya mahal. Cuma kenyataannya adalah ya nggak semua company itu rela untuk mengeluarkan duit sebanyak itu hanya untuk mungkin 1 atau 2 orang kayak gitu. Jadi mungkin apa ya, sorry banget kalau misalkan penjelasan gue di sini nggak terlalu clear. Tapi yang gue mau sampaikan di sini adalah setiap teknologi itu memiliki plus minusnya kayak gitu. Mungkin kalau lu lihat secara teknikal, plus minusnya itu nggak terlalu kelihatan kalau kita bandingin misalkan JavaScript dengan Rust gitu. By far dari sisi manapun, dari sisi teknikal, Rust itu pemenangnya kayak gitu. Cuma gue mau sharing aja, ternyata ada hal-hal lain selain hal-hal teknikal yang bisa kita gunakan untuk melakukan perbandingan-perbandingan untuk teknologi yang akan digunakan di dalam project atau company gitu. Dan ini baru satu sisi aja gitu, dari sisi development speed atau fase development, flexibility, agility, sama performance dan robustness. Belum lagi kita ngomongin tentang keuangan, belum lagi ngomongin nanti tentang rules dan regulation, itu masih banyak lagi pembahasannya, tapi takutnya nanti kepanjangan kalau kita fit dalam satu video gitu. Anyways, thank you so much guys. Semoga ilmunya berguna untuk kalian. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.